Halo, salam jumpa. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara konfigurasi dan penggunaan Hisense Interactive Digital Board seri WM61FE. Sebelum menyalakan perangkat ini, pastikan bahwa kabel power sudah terpasang dengan baik dan benar. Dan kemudian kita bisa menekan tombol power yang ada di sebelah kanan bawah. Lampu indikator merah menandakan bahwa perangkat ini dalam posisi standby. Tombol indikator berwarna biru menandakan bahwa perangkat sudah dalam keadaan menyala. Dalam keadaan perangkat menyala, jika kita tekan tombol power satu kali, akan mematikan layar. Dan layar bisa kita nyalakan kembali dengan menyentuh di bagian manapun dari layar atau menekan tombol power sekali. Untuk mematikan perangkat, kita bisa menekan tombol power 3 detik dan kita pilih power off. Tunggu dan pastikan bahwa indikator sudah berwarna merah. Berarti perangkat sudah mati. Pada saat awal, kita dapat memilih bahasa yang akan kita gunakan. Dari sini, kita bisa memilih misalkan bahasa Indonesia, atau jika mau tetap dengan menggunakan bahasa Inggris, juga bisa. Dan di sini Vision Settings, kita bisa memilih untuk ukuran teks dan display. Dari sini. Dan untuk kembali, kita bisa press back. Dan kita bisa lanjutkan instalasi dengan klik start. Dan di sini kita harus mencentang privacy policy. Next step. Dan kemudian kita akan mengkonfigurasi Wi-Fi internet. Dalam hal ini saya akan memilih koneksi Wi-Fi yang ada di ruangan saya. Dan kemudian memasukkan password Wi-Fi. Nah, kemudian kita bisa memilih apakah akan mentransfer foto dan aplikasi ke Google Account ini. Kita bisa pilih Don't Copy. Dan jika kita mempunyai Google Account, kita bisa memasukkan Google Account kita di sini. Klik next. Nah, kemudian kita memasukkan password. Setelah itu, kita klik I agree. Dan di bagian Google Services, kita bisa scroll dan pilih accept. Di sini kita bisa memilih untuk membackup foto, video, dan device data lain. Kita bisa pilih don't backup. Dan di sini kita bisa men-setup PIN. Dalam case ini, saya akan membuat PIN 1234. Tapi untuk rekan-rekan sekalian, bisa menggunakan PIN yang berbeda. Untuk Google Assistant, kita bisa skip saja. Dan di sini juga bisa kita skip. Untuk tampilan ini kita juga bisa skip. Dan terakhir kita bisa klik di No Thanks. Untuk sidebar, saya sarankan untuk mengaktifkan tombol sidebar yang nantinya akan memudahkan kita dalam menavigasi Hisense Interactive Digital Board. Demikianlah untuk setup awal Hisense Interactive Digital Board. Setelah selesai melakukan konfigurasi awal, kita akan masuk ke home menu seperti ini. Kita bisa melihat tampilan navigasi sama seperti Android tablet pada umumnya. Di sini ada 3 tombol untuk back, home, dan application list. Dan di sini menu-menu icon yang bisa kita pilih untuk menjalankan aplikasi. Untuk masuk ke menu setting, kita bisa melalui tombol ini.
Dan di sini ada side button, ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dengan side button, kita bisa membuka menu untuk back atau return, home, task window, dan untuk pindah source. Termasuk beberapa fungsi lain, seperti kecerahan layar, volume, anotasi, screen capture, touch lock, pindah source, hard screen display, voting machine, countdown days, spotlight, kaca pembesar atau magnifying glass. Masuk menu setting juga bisa dari sini, dan untuk meng-freeze layar. Selain itu, kita juga bisa mengakses soft control menu dengan men-tap 5 jari di bagian manapun. Dengan tap 5 jari, kita bisa menampilkan navigasi untuk back, home, pindah source, volume, setting, anotasi, capture. Dan sama seperti Android tablet pada umumnya, kita bisa mengakses aplikasi yang sudah terinstall dengan men-swipe layar dari bawah ke atas untuk menampilkan jendela aplikasi. Dan kita juga bisa melihat status dengan swipe dari atas ke bawah. Internet, hotspot, Bluetooth, dan semua. Untuk rekan-rekan yang melewatkan setup Wi-Fi pada konfigurasi awal tadi, atau melakukan setup offline, kita bisa melakukan setup Wi-Fi dari menu setting. Masuk ke network dan internet, dan kita bisa memilih konfigurasi Wi-Fi yang ada di lokasi kita berada. Karena perangkat ini memiliki 2 modul Wi-Fi, maka kita dapat tersambung ke internet menggunakan jaringan Wi-Fi yang ada di ruangan, dan secara bersamaan juga bisa menyalakan fitur Wi-Fi hotspot melalui menu ini. Saya sarankan untuk mengganti nama hotspot sesuai dengan lokasi perangkat. Sebagai contoh, saya rubah menjadi kelas 1. Oke. Begitupun untuk password, bisa kita rubah. Dan frekuensi operasional hotspot bisa kita rubah apakah 2,4 GHz atau 5 GHz. Pun channel juga bisa kita rubah. Dan kita aktifkan. Di homepage ini, kita bisa menjalankan berbagai macam aplikasi. Dari semua aplikasi yang ada di ekosistem Google, kita juga bisa melakukan search melalui Google Search Bar. Dan jika memang ada aplikasi tambahan yang ingin kita install, kita bisa akses melalui Play Store. Untuk search aplikasi, kita bisa mengklik tombol search yang ada di sini. Dan ukuran keyboard bisa kita resize menjadi sedikit lebih kecil dari shortcut ini. Dan kita bisa meng-search sebagai contoh. Dan klik install. Begitupun juga untuk aplikasi lain seperti halnya mungkin video conference, Zoom, ataupun Teams, juga kita bisa search dari Play Store dan kita install. Salah satu fungsi dari perangkat ini adalah kemampuannya untuk menjadi papan tulis digital. Kita bisa mengakses aplikasi whiteboard dari menu ini, dan kita bisa melakukan anotasi di sini. Di aplikasi ini, kita bisa menggunakan pen yang telah disediakan,
Begitupun juga bisa menggunakan jari. Ada beberapa pilihan menu di bawah dan di sini. Di sini palet bar yang ada di bawah bisa buat memilih warna dan ketebalan pen. Dan di sini ada marker. Warna marker juga bisa kita rubah. Dan ada menu untuk selektor. Kita bisa select suatu objek dan bisa kita geser. Dan ada menu untuk penghapus. Kita bisa menghapus seperti ini. Kita pun juga bisa menghapus dengan menggunakan circle eraser. Dengan circle eraser kita bisa pilih satu bagian saja untuk kita hapus. Untuk menghapus semua, kita bisa swipe ini ke kanan. Satu layar akan dihapus. Dan di sini ada tombol undo serta redo. Selain melakukan penghapus dari sini, kita pun juga bisa menghapus menggunakan telapak tangan. Selain itu, kita juga bisa menambahkan halaman. Di pojok kanan bawah, ada menu untuk menambahkan halaman. Saat ini, kita di halaman kedua dari 2. Kita bisa menambahkan halaman lagi. Maksimum bisa sampai 20 halaman. Kita bisa kembali ke halaman sebelumnya. Di halaman kita bisa pilih ini. Dan kita bisa memilih halaman mana yang akan kita akses. Selain itu, kita juga bisa menambahkan berbagai macam objek dari menu insert. Jika kita mempunyai picture, kita bisa menambahkan gambar. Dan kita juga bisa menambahkan suatu bentuk shapes atau objek. Dan kita juga bisa menambahkan tabel. Kita bisa pilih jumlah row dan kolom. Kita bisa menambahkan notes. Dan kita juga bisa menambahkan beberapa tool seperti penggaris. Di sini juga kita bisa menambahkan dual whiteboard yang berfungsi dengan settingan yang berbeda. Sebagai contoh, sebelah kiri saya menggunakan pen warna merah dan sebelah kanan saya menggunakan pen warna biru. Apa yang kita tulis di kanan tidak bisa ke kiri, dan apa yang kita tulis di kiri tidak bisa ke kanan. Dan selain itu, kita juga bisa menggunakan fitur web search. Kita bisa mencari gambar melalui internet. Sebagai contoh, mungkin saya cari gambar laut. Dan saya screenshot. Centang OK. Maka gambar laut yang dari internet bisa kita import ke whiteboard. Dan di aplikasi whiteboard ini kita juga bisa memilih menu settings. Dan ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih. Salah satunya adalah efek brush yang bisa kita nonaktifkan atau kita aktifkan. Dan salah satunya adalah multi atau multi-touch. Saat ini multi-touch dalam keadaan mati. Jika multi-touch dalam keadaan mati,
Saya bisa menulis dengan menggunakan satu touch point. Dengan menggunakan dua jari, fungsinya akan memperbesar dan memperkecil layar atau menggeser. Sebagai contoh, misalkan saya sudah mempunyai satu tulisan full satu layar, saya bisa menggeser layar ini dengan menggunakan dua jari ke kiri maupun ke kanan. Begitupun juga kita bisa pinch, zoom in, dan zoom out dengan menggunakan dua jari. Jika kita nyalakan menu multi-touch, maka fungsi dua jari berfungsi sebagai tulis. Maksimum perangkat ini bisa mendeteksi 40 touch point secara bersama. Jadi kalau saya pakai kedua tangan, kita bisa memakai salah satu tangan sebagai pen dan satunya lagi sebagai penghapus. Selain itu, jika kita mengaktifkan pen written mode, saat ini pen written mode dalam keadaan mati atau nonaktif. Jika ini dalam keadaan nonaktif, kita bisa menulis dengan menggunakan jari. Saya menggunakan new page, menggunakan jari, dan bisa menggunakan pen. Jika saya nyalakan pen written mode, maka perangkat ini akan mendeteksi ketebalan pen, ujung yang lancip sebagai pen, ujung yang tumpul sebagai penghapus kecil, dan jari saya sebagai selektor, serta telapak tangan sebagai penghapus. Sebagai contoh, seperti ini, penghapus kecil, dan penghapus besar, jari sebagai selektor. Contoh misalkan saya menggambar suatu objek, katakanlah mobil. Dan di sini saya bisa tambahkan satu objek lain sebagai bannya, misalkan. Saya bisa select dengan menggunakan jari, geser ke sini. Saya bisa resize, kecilkan. Dan bisa saya copy, saya pindahkan ke sini. Dan saya bisa menggunakan pen langsung untuk menggambar jalan. Dan menggunakan jari sebagai selektor. Bisa saya kecilkan, saya geser. Dan bisa saya copy menjadi satu objek lain. Dan bisa saya ganti warna. Serta menghapus jalanan dengan menggunakan ujung pen yang tumpul. Selain itu, dari menu settings, jika kita aktifkan right setting dan smart shape, jika smart shape dinyalakan, maka semua gambar yang kita gambar akan berubah menjadi satu objek. Sebagai contoh ini, dan dari menu settings, kita pun juga bisa mengaktifkan standard word transcription, maka semua tulisan kita akan dirubah menjadi teks. Selain itu, kita juga bisa merubah background dari aplikasi whiteboard ini. Dengan mengklik tombol setting, pilih change background. Warna putih ini bisa kita rubah dengan warna yang ada di pilihan. Sebagai contoh warna hijau misalkan. Dan grid kotak-kotak bisa kita pilih tipenya atau bisa juga kita hilangkan.
Selain itu, warna background juga bisa kita ganti dengan gambar. Jika kita punya gambar, kita bisa masukkan gambar background yang kita inginkan. Dan begitu juga kita bisa pilih dari gambar yang sudah ada di template. Sebagai contoh, di sini ada gambar lapangan basket dan lapangan bola. Semua anotasi yang kita tulis dalam aplikasi whiteboard bisa kita ekspor menjadi 3 hal. Yang pertama, kita bisa save sebagai file dengan extension HWB. File ini hanya bisa dibuka di Hisense Interactive Digital Board saja. Kemudian, pilihan lain kita bisa ekspor menjadi file PDF. Dengan file PDF, bisa dibuka di device manapun. Perbedaannya adalah file HWB masih bisa kita lakukan edit di kemudian hari, dan file PDF tidak bisa kita lakukan edit lagi. Dan terakhir, kita bisa ekspor melalui QR code sharing. Dia akan mengenerate QR code yang bisa kita download melalui mobile phone. Untuk membuka file whiteboard yang sudah kita save sebelumnya, kita bisa pilih Open, dan kita pilih file yang sebelumnya sudah kita save. Sebagai contoh, saya pilih file ini, dan kita bisa lakukan anotasi langsung di sini. Dan untuk keluar dari aplikasi whiteboard, kita bisa klik Quit, dan kita bisa pilih apakah mau di-save atau tidak. Untuk menghubungkan laptop atau PC ke Hisense Interactive Digital Board, salah satunya kita bisa menggunakan kabel HDMI dan USB. Untuk kabel HDMI, kita bisa pasang kabel HDMI ke port HDMI yang ada di depan, dan menghubungkan kabel USB ke port touch yang ada di belakang. Untuk port USB Type B, kita pasang ke port touch, dan port USB Type A ke laptop atau PC. Maka layar laptop akan tampil di Hisense Interactive Digital Board. Dengan penggunaan kabel USB tadi, kita bisa mengontrol laptop langsung dari Interactive Digital Board. Untuk memaksimalkan performa HDMI yang digunakan, pastikan kita menyalakan opsi Low Latency melalui Settings, Image, Advanced Setting, Low Latency, Enable, maka performa HDMI akan optimal. Selain menggunakan kombinasi kabel HDMI dan USB, kita pun juga bisa menggunakan kabel Type-C yang kita pasang ke port di depan, dan menghubungkan kabel Type-C satunya ke laptop. Ketika menggunakan kabel Type-C to Type-C, pastikan bahwa laptop atau PC yang kita gunakan sudah mendukung untuk mengeluarkan suara, gambar, dan data melalui satu kabel Type-C. Jika laptop dan PC sudah support, maka dengan satu kabel kita bisa menampilkan gambar, suara, dan kontrol melalui satu kabel. Untuk pindah source ke port HDMI atau Type-C, kita bisa men-tap 5 jari dan pilih source. Pilih port yang kita inginkan. Atau bisa menggunakan side button dan pilih source, dan kita pilih port yang ingin kita gunakan. Dalam mode HDMI, kita pun juga bisa melakukan anotasi dengan mengambil pen yang ada di depan, dan saya lakukan anotasi di atas HDMI.
Anotasi ini bisa kita share menggunakan QR code sama seperti pada aplikasi whiteboard, dan bisa juga kita save, kita import ke dalam whiteboard. Selain menggunakan kabel HDMI dan USB, ataupun menggunakan kabel Type-C to Type-C, kita pun juga bisa menampilkan tampilan laptop kita ke Interactive Digital Board melalui wireless. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi Screen Share, atau bisa menggunakan USB Case Dongle. Untuk membuka aplikasi Screen Share, kita bisa pilih ini. Dan untuk pertama kali kita akan diminta untuk allow permission network ports. Kita bisa pilih allow. Kita bisa men-set nama device untuk interactive board ini. Sebagai contoh, misalkan saya ganti namanya menjadi ruang 1. Untuk nama kita bisa pilih nama apapun, tapi saya anjurkan untuk memilih nama yang merepresentasikan ruangan tempat kita memasang interactive board ini. Setelah kita ganti, kita bisa klik OK. Jika kita akan menggunakan aplikasi untuk melakukan wireless sharing dari laptop kita, maka kita harus mendownload dan menginstal aplikasi Hisense Screen Share di laptop kita terlebih dahulu. Untuk mendownload aplikasi Hisense Screen Share untuk Windows, kita bisa membuka browser dari laptop dan membuka URL hisense-b2b.com. Kemudian klik bagian download. Di bagian Hisense Screen Share, pilih PC version Windows. Tunggu sampai proses download selesai. Setelah download selesai, kita jalankan instalasi. Kita tunggu sampai instalasi selesai. Klik finish. Dan aplikasi dijalankan. Pastikan bahwa laptop kita sudah terkoneksi dalam satu jaringan Wi-Fi yang sama dengan Interactive Digital Board. Jika laptop sudah terkoneksi dalam jaringan yang sama, maka Interactive Digital Board yang sudah kita setup akan muncul di aplikasi. Sebagai contoh, misalkan ini ruang 1, saya klik connect dan pilih screen mirroring, start screencasting. Maka tampilan layar laptop kita akan tampil di Interactive Digital Board. Begitupun juga untuk kontrol, kita bisa mengontrol laptop kita langsung dari Interactive Digital Board. Untuk melakukan wireless casting dari handphone kita atau dari laptop, selain menggunakan aplikasi Hisense Screen Share, kita juga bisa menggunakan Miracast. Pastikan bahwa option untuk Miracast sudah dinyalakan dari menu settings dan Miracast enable. Maka setelah ini kita bisa mendeteksi Interactive Digital Board dari mobile device kita ataupun dari laptop. Wireless casting selain menggunakan aplikasi Screen Share, bisa menggunakan Miracast
bisa menggunakan AirPlay, dan juga kita bisa menggunakan USB case dongle. Cara menggunakan USB case dongle, untuk pertama kali kita perlu mempairing case dongle dengan interaktif digital board dengan cara memasang ke port Type-C yang ada di depan. Dan kita tunggu sampai proses pairing selesai. Seperti ini. Dan kita klik got it. Setelah itu kita cabut case dongle, dan case dongle ini kita pasang ke laptop. Kita tunggu sampai lampu selesai berkedap-kedip seperti ini, dan kita tekan tombol, maka tampilan laptop akan tampil di layar interaktif. Sama seperti Android tablet pada umumnya, kita pun juga bisa mengakses file-file yang ada di local storage Interactive Digital Board melalui aplikasi File Manager yang ada di sini. Maka semua file yang ada di storage lokal maupun USB flash disk, misalkan jika ada, bisa kita akses dari sini. Termasuk whiteboard yang kita save dan screen capture yang kita save, semua bisa kita buka dari sini. Beberapa setting yang mungkin bisa membantu kita dalam mengoperasikan Interactive Digital Board ini, salah satunya adalah kalau kita masuk ke menu settings, kita bisa setup display setting, adaptive brightness berfungsi untuk mengadjust brightness screen atau tingkat kecerahan layar secara otomatis. Screen timeout, kita bisa adjust sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin setelah 30 menit dia akan ke lock otomatis, atau mungkin setelah 1 menit, tergantung preferensi kita. Kemudian di Future Function Settings, kita bisa masuk ke switch on/off. Di sini ada opsi untuk menyalakan screen secara otomatis setiap hari apa dan setiap jam berapa. Ataupun kita juga bisa mematikan screen secara otomatis di hari tertentu dan jam tertentu. Dan di sini juga ada setting untuk no signal standby. No signal standby bisa kita matikan atau kita set ke waktu yang lebih lama. Fungsi dari no signal standby adalah Interactive Digital Board akan mati atau standby jika dia tidak menerima sinyal dari HDMI setelah beberapa menit atau beberapa detik sesuai dengan yang kita atur dari sini. Kemudian no operation standby, Interactive Digital Board akan standby atau mati secara otomatis setelah beberapa menit yang kita tentukan, atau bisa kita matikan sama sekali feature ini. Dan di signal management, kita bisa mengaktifkan DTMS. Fungsi dari DTMS adalah jika input source dari HDMI sudah tidak ada lagi, maka dia akan pindah ke menu Android secara otomatis setelah waktu yang kita tentukan. Kita bisa set mungkin sekitar 1 menit, tergantung preferensi masing-masing. Dan dari menu configure dan upgrade, jika dibutuhkan, kita bisa melakukan sistem update. Pastikan sebelumnya Interactive Digital Board sudah terkoneksi dengan internet, maka dia akan mendownload firmware update secara otomatis jika ada. Oke rekan-rekan semua, demikian penjelasan dari saya.
Terima kasih. Halo, salam jumpa. Dalam kesempatan